berapa ya. Jadi ya mohon maaf, saya pikir kalian sudah punya linknya ya dari kemarin. Ternyata belum, jadi baru sempat saya update di apa namanya di Hebat ya. Oke, mungkin kita sekarang pukul berapa ini? 8.55. Oke, kita mulai aja ya supaya oke, kalau gitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali ya di pertemuan kedua ini di kuliah Fisika Modern. Kita akan masih membahas kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di hari Senin yang lalu, yaitu mengenai teori relativitas khusus ya. Jadi hari ini, ya. Jadi hari ini saya akan mencoba mengulangi lagi sedikit apa yang sudah saya jelaskan di hari Senin yang lalu mengenai prinsip relativitas, mengenai transformasi Galileo, dan saya akan menyampaikan sedikit mengenai kecepatan cahaya, menyinggung lagi percobaan Michelson-Morley, dan kita akan membahas lebih jauh mengenai relativitas Einstein berikut dengan implikasi-implikasinya, gitu ya. Jadi seperti yang sudah sempat saya singgung di hari Senin yang lalu, bahwa prinsip relativitas itu mengungkapkan bahwa hukum fisika itu berlaku sama di seluruh kerangka acuan inersia, atau bisa juga disebut kovarian kalau dalam bahasa matematis. Jadi kovarian itu maksudnya adalah dimanapun kalian mengukur, selama itu masih dalam kerangka acuan inersia, maka hukum fisika itu mesti atau harus memiliki bentuk matematika yang sama, gitu ya. Nah, definisi dari kerangka acuan inersia sendiri sudah saya jelaskan, bahwa kerangka acuan inersia merupakan kerangka acuan di mana sebuah objek yang tidak dikenai gaya apapun diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi sekali lagi ya, ketika kalian bermain biliar di let's say ruangan kelas kita UACC 1 atau UACC 6, dengan ketika kalian bermain biliar di entah itu di dalam bus atau di dalam kereta begitu ya, maka kalian tidak perlu mengubah sudut menembak kalian untuk memasukkan bola tertentu ke dalam lubang gitu. Jadi tetap bisa menggunakan prinsip yang sama, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi juga berlaku gitu ya. Oke, give me a second-nya. 059199. Oke. Nah, jadi hingga abad ke-19 ya, yang berkembang itu adalah fisika klasik ya, dan transformasi yang kita gunakan adalah pada saat itu adalah transformasi Galileo. Jadi seperti yang tergambar pada gambar ini ya, jadi di gambar A ini yang di sebelah kiri itu seseorang melakukan pelemparan bola ke atas begitu ya, di saat mobilnya ini diam gitu. Dan di bagian B sebenarnya orang yang sama juga melakukan orang yang di dalam mobil di atas pickup ini ya, di dalam bak pickup ini melakukan hal yang sama. Hanya saja ketika diamati oleh pengamat yang diam, maka yang teramati itu adalah gerak parabola. Namun apakah hukum fisika yang berlaku untuk keadaan A berbeda dengan keadaan B? Tentu saja tidak ya. Jadi berlaku sama hukum fisikanya. Jadi kovarian mereka.
Dan karena kali ini ada yang, jadi bagi orang yang berada di atas di dalam mobil pickup ini, hukum fisikanya ya tetap seolah-olah dia itu melemparkan bola ke atas saja begitu. Dan kalau ingin diterapkan oleh pengamat yang diam, ya, jadi dia perlu melakukan suatu transformasi yang disebut transformasi Galileo. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita punya kerangka acuan S, lalu kerangka acuan inersia tentunya, lalu kita punya kerangka acuan inersia yang kedua yang bernama S-aksen, ya, di mana di kerangka ini kejadian itu terjadi, ya, kejadian P itu terjadi, maka kedua kerangka acuan ini dapat terhubung dengan ini transformasi Galileo ini. Jadi kalau kita ingin mencari posisi di kerangka acuan inersia kedua, ya, jadi di S-aksen, maka kita tinggal mentransformasi X dikurang VT gitu. Jadi ini merupakan transformasi dari S ke S-aksen. Ini sebenarnya transformasi dari S ke S-aksen. Nah, sebenarnya kalau kita, misalkan yang kalian ketahui adalah informasi dari kerangka acuan kedua, dan kalian ingin bekerja pada kerangka acuan yang pertama, ya yang kalian perlu lakukan adalah hanya menukar tanda aksen dan tanda positif negatifnya, ya. Jadi ini sama saja kalau saya mau tulis X sama dengan X aksen plus VT, ya, terus kemudian ya ini berarti Y sama dengan Y aksen dan seterusnya, ya. Karena di sini tidak ada variabel lain. Dan UX itu sama dengan US aksen tambah V, begitu ya. Ini V. Ini untuk kecepatan. Gitu. Jadi simple. Apakah ini benar atau tidak? Selama benda ini memiliki kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya, ternyata ini berlaku validnya. Namun ternyata ada ketidakvalidan ketika dikerjakan atau diterapkan pada objek yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Seperti itu. Nah, bicara soal kecepatan cahaya, dalam mekanika klasik, ya, dalam fisika klasik, para ilmuwan pada saat itu sudah mengetahui dan sudah menjadi pengetahuan yang well established bahwa gelombang itu membutuhkan medium untuk merambat, ya. Beberapa contoh diantaranya adalah gelombang laut, dia butuh tentu saja air, ya, untuk merambat. Lalu kemudian bunyi pada senar gitar, jadi dia merambat melalui senar gitar atau bunyilah pada umumnya, ya. Bunyi pada umumnya itu kan membutuhkan udara untuk bergetar. Berikut juga dengan gelombang yang dihasilkan pada peristiwa gempa bumi, ya. Jadi setelah gempa bumi masih ada getaran yang merambat, ya, yang kita sebut gelombang, itu merambat melalui bumi itu sendiri. Dan kenapa peran medium ini penting dalam gelombang, ya? Itu karena cepat rambat gelombang itu dipengaruhi oleh dan diturunkan relatif terhadap medium itu, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan cahaya? Kita ketahui bahwa dari teori elektromagnetisme Maxwell, cepat rambat cahaya itu sebesar ini, ya, 300 juta meter per detik, ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kemudian pertanyaan timbul sekarang, apakah medium perebatan cahaya yang kemudian dikenal dengan nama ether itu ada, gitu, atau tidak? Gitu. Nah, kemudian para ilmuwan berusahalah untuk melakukan berbagai macam eksperimen, ya. Salah satu dari para ilmuwan itu adalah Albert Michelson, ya, dan kemudian dibantu oleh Edward Morley, ya. Jadi Albert Michelson ini merupakan fisikawan,
Dan Morley ini kalau tidak salah dia seorang ahli kimia ya. Jadi mereka berdua melakukan sebuah percobaan atau eksperimen yang kemudian diberi nama percobaan Michelson-Morley ya. Percobaannya merupakan percobaan interferensi sebenarnya menggunakan interferometer Michelson ya. Jadi kurang lebih set eksperimennya itu adalah seperti ini. Jadi kita punya sumber cahaya monokromatis ya yang masuk melalui sebuah celah es di sini, lalu kemudian di sini ada silver mirror yang bertindak sebagai beam splitter. Jadi dia akan memecah berkas sinarnya ke arah di titik A ini, ada yang ke arah D, lalu kemudian ada ke arah C, dan di ujung D dan C dipasangi cermin, sehingga nanti akan terpantul balik dan akan tertangkap jadi seolah-olah akan ada dua sumber cahaya begitu ya. Nah, tujuan dari eksperimen ini apa sebenarnya? Jadi mereka ingin membuktikan bahwa medium perabatan cahaya itu ada ya, si ether itu ada, dan menunjukkan bahwa transformasi Galileo itu bisa kita gunakan even untuk kasus cahaya. Namun apa yang terjadi? Ternyata hipotesis mereka ini tidak terbukti ya melalui eksperimen ini, atau bisa dikatakan bahwa hasil eksperimennya ini adalah negatif. Maksudnya hasil eksperimen negatif itu ya bukan berarti eksperimennya jelek, bukan, tapi tidak menjawab hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Jadi kan ketika kita melakukan eksperimen ya, jawab eksperimennya positif. Nah, kali ini tidak. Jadi apa yang coba diungkapkan melalui eksperimen ini oleh Michelson dan Morley itu adalah mereka ingin mengetahui apakah kecepatan cahaya itu sama di arah yang berbeda. Jadi misalkan sekarang yang dilakukan adalah setup eksperimen seperti ini, lalu kemudian bagaimana kalau misalkan setup eksperimen ini saya putar ya, saya rotate 90 derajat ke sini misalkan, nah, ke sini gitu. Nah, kalau misalkan hipotesis yang mengatakan bahwa ether itu ada, dan kalau ada ya kemudian transformasi Galileo itu menjadi valid untuk kasus cahaya, maka harusnya hasil interferensi atau cincin interferensinya itu atau fringe interferensinya itu bergeser gitu ya, karena ada perbedaan fase sebesar 90 derajat gitu. Namun ternyata Michelson dan Morley menemukan bahwa kecepatan cahaya ini tidak berbeda di arah manapun, sama persis. Dan ini menunjukkan bahwa ether ini tidak ditemukan untuk kasus cahaya ya. Jadi cahaya ini merambat ya tanpa medium gitu. Yang pada saat itu menjadi sesuatu yang groundbreaking ya. Jadi tidak mungkin bahwa teori teori Maxwell yang mengatakan bahwa C itu tadi sama dengan 300 juta, itu ada sesuatu yang kita harus terima, tapi kemudian kita pada saat itu ilmuwan, bukan kita ya, mereka tidak bisa menunjukkan mediumnya itu apa. Nah, inilah kurang lebih hasil eksperimennya ya. Jadi ini adalah fringe interferensi sebelum aparatus eksperimennya itu diputar, dan ekspektasinya ketika aparatus eksperimennya diputar 90 derajat, maka titik ininya itu fringe-nya bergeser ya. Jadi bergeser sedikit ke kiri. Namun ternyata realita yang terjadi itu tidak seindah apa yang diekspektasikan ya. Ternyata ketika setelah diputar pun posisi ininya sama nih, tidak bergeser gitu. Inilah yang menunjukkan bahwa ya tidak ada ether. Terus kemudian kalau begitu transformasi Galileo ini tidak bisa kita terapkan dong untuk
untuk cahaya dan untuk objek yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Lalu bagaimana begitu kan? Nah, muncullah orang yang namanya Albert Einstein ya, yang kemudian mengemukakan postulat relativitas Einstein. Jadi postulat dia ini ada dua ya. Yang pertama mengenai prinsip relativitas, yang mana tadi juga sudah saya singgung di awal. Di seluruh hukum fisika memiliki bentuk matematis yang sama di seluruh kerangka acuan inersia. Atau kalau dalam bahasa matematika itu disebut kovarian ya. Jadi ini sama. Sejak zamannya mekanika Newton seperti ini. Namun kemudian yang berbeda dari fisika Newton adalah kalau di fisika Newton yang seragam dari seluruh rangka acuan inersia itu adalah variabel waktu. Ya. Jadi waktu di kerangka acuan pertama dan waktu di kerangka acuan yang kedua itu sama. Waktu kejadian. Namun menurut Einstein dalam relativitas yang sama itu bukan waktu, namun c atau kecepatan cahaya tanpa mempedulikan kecepatan pengamat dan sumber cahaya gitu ya. Jadi sumber cahayanya mau diam mau bergerak gitu kan, pengamatnya diam bergerak, c harus sama, sehingga nanti konsekuensinya yang mengikuti semuanya gitu ya. Nah, ini adalah postulat. Jadi postulat itu saya sudah singgung di pertemuan yang lalu bahwa postulat itu merupakan suatu pendapat yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Kita juga belum bisa membuktikannya, baik secara eksperimen maupun secara analisis teori. Namun kita memiliki keyakinan atau meyakini bahwa hal itu benar terjadi, gitu ya. Jadi pokoknya kita mempostulatkan saja. Ini pokoknya yang terjadi di balik ini, ya inilah yang akan terjadi nanti. Dan ternyata postulat itu memiliki dampak ya, atau konsekuensi atau implikasi gitu. Nah, dampaknya itu karena kita menganggap bahwa yang konstan itu adalah C, maka sekarang jarak antara dua titik dan interval waktu antara dua kejadian itu bergantung pada kerangka acuan mana kita bekerja, gitu ya. Jadi sekarang even interval waktu pun menjadi relatif, gitu ya. Jadi dia tidak apa namanya ya, tidak absolut, tidak mutlak begitu. Bahkan panjang pun jarak antara dua titik pun juga menjadi relatif begitu. Sehingga dalam relativitas panjang mutlak dan waktu mutlak itu tidak ada gitu. Tergantung dari di mana kita bekerja, kerangka acuan inersia mana kita bekerja. Dan pada kejadian yang simultan, kejadian simultan itu maksudnya bersama-sama ya, jadi ada dua kejadian bersama-sama pada titik yang berbeda dalam suatu kerangka acuan tertentu nih, katakanlah pada kerangka acuan S gitu ya. Ternyata itu tidak terjadi tidak simultan atau tidak terjadi secara simultan dalam kerangka acuan S aksen gitu. Ini jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Newton. Kalau Newton itu kan menganggap bahwa oke, waktu itu universal, take it for granted gitu ya. Jadi mau di kerangka acuan yang diam, mau kalian bergerak, interval waktu antara dua kejadian itu sama. Nah, bicara soal simultanitas ya atau keserentakan ya, keserentakan dan realitas waktu itu maksudnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi bayangkan bahwa ada dua pengamat, satu pengamat diam di titik O ya, dan satu pengamat yang bergerak di titik O aksen ya, di mana titik O aksen ini berada di tengah-tengah A dan B. Jadi anggaplah di suatu hari yang gelap gulita begitu ya, ada petir begitu, ini petir ceritanya, petirnya ini menyambar di sini dan di sini gitu ya, di depan ini truk ya, atau basically
sebuah kotak yang bisa bergerak begitu ya, lori gitu ya, menyambar bagian depan maupun bagian belakang gitu ya. Nah, oleh pengamat yang diam, yaitu si O ya, karena jarak antara B ke O dan A ke O sama, maka dua kejadian ini dianggap terjadi secara bersamaan, gitu ya. Karena jaraknya sama dan karena apa namanya, ya kita tahu hubungan antara jarak, waktu dan kecepatan ya. Jadi kan V sama dengan jarak S gitu ya per T ya, simpelnya seperti ini. Nah, karena C itu tetap dan jarak antara O ke B dan O ke A itu sama, maka mereka dua kejadian ini terjadi secara dengan di dalam interval waktu yang sama gitu atau simultan kita sebutnya. Namun bagaimana dengan pengamat yang bergerak? Oh ya, by the way, ini merupakan suatu eksperimen pikiran ya. Jadi eksperimen pikiran itu namanya ini, nama bahasa Jerman ini. Ups, aduh. Namanya Gedanken eksperimen ya. Jadi Gedanken ya, bukan gedang. Jadi kalau gedang kan pisang. Ini Gedanken eksperimen. Artinya apa? Artinya eksperimen pikiran. Jadi eksperimennya, maksudnya apa ya? Eksperimennya dilakukan di pikiran gitu ya. Mengawang-awang, berpikir gitu. Jadi memang ilmuwan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu banyak banyak merenung ya. Ya merenung tapi merenung yang positif gitu. Mereka berpikir kira-kira bagaimana kalau begini, kira-kira bagaimana kalau begitu. Ya termasuklah salah satu di antaranya adalah eksperimen tentang kucing Schrödinger ya, Schrödinger cat. Ya itu tidak ada barangnya gitu, tapi itu dipikirkan eksperimennya di kepala mereka ya. Ini juga gedangkan eksperimen. Nah, jadi ketika saya balik lagi, ketika pengamat O aksen ini yang berada di dalam lori ini bergerak ya, terus kemudian si petir ini menyambar di titik B aksen dan A aksen gitu ya. Bagi bagi siapa namanya? Atau menyambar di titik B dan A ya. Ya, B, ya tadi kan pada awalnya A dan aksen berada di titik yang sama sebelum lori yang bergerak. Bagi si O aksen ini dia melihat kejadian sambaran petir di titik B ini lebih dulu dibandingkan dengan sambaran petir di titik A. Kenapa? Karena dia bergerak mendekat ke arah B sehingga jarak O aksen ke B itu menjadi mengecil kan ya. Dan jarak O aksen ke A itu relatif menjadi lebih panjang gitu. Jadi ketika ya karena dalam postulat Einstein itu mengatakan bahwa apa V itu konstan yakni C gitu ya. Nah, berarti kan ini apa, jarak per waktu ya. Berarti kalau ininya turun, ini juga harus turun gitu. Maksudnya turun itu mengecil ya. Jadi kalau jaraknya mengecil, waktunya juga harus jadi singkat. Kalau ininya naik, ini juga harus naik supaya ini tetap konstan gitu. Nggak bisa salah satunya turun dan salah satunya naik, itu nanti jadi berubah. Nah, gitu. Nah, dari eksperimen pikiran seperti ini, kemudian timbullah atau muncullah konsep yang dinamakan dilasi waktu ya atau pelebaran waktu. Nah, mungkin kalian di SMA itu sering mendengarnya dengan sebutan dilatasi waktu. Jadi sebenarnya dilasi dan dilatasi itu setelah saya cek di KBBI ya itu memiliki makna yang sama, yaitu pelebaran, hanya saja pemakaian dilatasi itu lebih ke bidang biologis. Jadi misalkan ini dilatasi rongga paru-paru gitu ya.
Tapi kalau untuk bidang fisika, kita menggunakannya dilasi. Oleh karena itu, kalau kalian membaca buku teks yang berbahasa Inggris ya, dilasi waktu itu disebut time dilation, bukan time dilatation. Gitu ya. Nah, ini merupakan dampak ya atau konsekuensi dari relativitas Einstein, khususnya yang poin kedua, di mana kita menganggap bahwa yang konstan itu, yang seragam itu adalah kecepatan cahaya, si C gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada dua kejadian lah ya. Jadi kejadian pertama ini ada seorang perempuan ya sebutlah salah satu mahasiswi peserta kuliah fisika modern ya kelas B1. Ini melakukan eksperimen dengan cara dia ingin mengukur waktu yang dibutuhkan oleh laser. Ini ada laser nih di titik ini yang biru ini laser. Ini laser ya. Di atas ini apa sih namanya, kalau bahasa Inggris namanya ceiling ya. Langit-langit ini dipasangi mirror. Lalu kemudian jarak antara laser ini dan langit-langit ini sejauh D begitu ya. Nah, laser ini ditembakkan, terus kemudian karena di sini ada cermin, nanti akan terpantulkan kembali, sehingga kita menjadi tahu berapa waktunya ya dari titik awal kembali ke sini lagi. Jadi V kan sama dengan S per T gitu ya. Kan V-nya ini konstan, yaitu J, dan jaraknya itu bolak-balik ya. D, terus D lagi, sehingga menjadi 2D gitu, per, let's say, katakanlah ini delta T aksen gitu ya, sehingga kita menemukan bahwa delta T aksen itu, atau delta T lah, delta T aksen aja, untuk membedakan dengan yang sebelah. Itu sama dengan 2D per C. Ini ketika diukur oleh pengamat yang diam. Jadi katakanlah di luar sini ada juga nih seorang mahasiswa peserta kuliah fisika modern kelas B1 gitu ya, siapalah. Nah, terus kemudian yang kedua, si mahasiswi ini menggerakkan si ininya, keretanya ini ya, atau ya siapapun yang menggerakkan, apakah dia atau ada masinisnya di depan, pokoknya bergerak dan melakukan eksperimen yang sama. Bagi si perempuan ini, bagi si mahasiswi yang berada di dalam kereta ini, apa yang dilakukan adalah sama, begitu ya. Karena dia berada dalam kerangka acuan yang inersia, yang bergerak dengan kecepatan V ini. Namun bagaimana bagi si observer atau pengamat luar ini yang berada dalam kerangka acuan yang berbeda, kerangka acuan yang diam ya, karena kalau ini kan kereta ini kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan V. Memandang kejadian ini gitu. Nah, tentu saja si mahasiswa ini, si laki-laki ini melihatnya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi si cahaya ini bergerak. Jadi kalau misalkan si keretanya ini bergerak dengan kecepatan V, begitu ya, maka setelah waktu tertentu, setelah delta T tertentu, maka jarak yang ditempuh si kereta ini adalah V kali delta T, yaitu ini ya. Nah, jarak dari titik sini ke sini itu tidak lain dan tidak bukan adalah D. Ini D. Sorry. Ini D, ya kan? Berarti dari rumusan Pitagoras, kalau saya punya ini adalah apa namanya? V V kali delta T, kalau saya ambil setengahnya saja, berarti kan ini adalah V kali delta T per 2 gitu ya. Dan ini adalah satu kali jalan waktu tempuh si cahaya ya. Jadi lintasannya ya kalau cahaya menempuh total itu kan C kali delta T begitu ya.
Nah, karena setengah jalan, berarti C kali delta T per 2. Nah, jadi kita kurang lebih mendapatkan relasi Pitagoras C delta T per 2. Ya, ini kalau kuliah online susahnya ya. Kuadrat itu sama dengan D kuadrat tambah P kali delta T per 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, ini ya, yang ini saya bisa tulis juga, berarti D sama dengan apa nih? C delta T aksen per 2 gitu ya. Nah, dari yang ini kita dapat ini. Dari kejadian yang bergerak kita dapat ini. Ya, kita substitusi saja nilai D itu, dan kita akan mendapatkan bahwa delta T-nya itu ternyata berubah gitu ya. Jadi tidak simultan lagi interval waktu antara dua kejadian ini. Jadi kejadian pertama ya ketika sinarnya menyala, terus kejadian kedua dan ketika sinarnya mantul balik, ditangkap lagi oleh detektor di sini. Gitu. Dan ternyata menghasilkan persamaan ini. Jadi waktu yang terukur sekarang menjadi delta T aksen per akar ini ya. Nah, 1 per akar ini, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini disebut sebagai gamma gitu ya, konstanta gamma. Nah, sekarang ada faktor gamanya nih yang membuat yang membuat apa gitu. Jadi si akar 1 per ini ini namanya apa? Penyebut ya, denominator ya. Nilai denominator ini itu kan tidak akan melebihi 1 ya. Sehingga kalau kita ambil 1 per denominator ini, maka hasilnya itu menjadi lebih dari 1 atau setidaknya sama dengan 1 untuk kasus V yang sangat kecil begitu. Sehingga delta T-nya itu menjadi lebih banyak, lebih lebar gitu ya. Jadi yang awalnya misalkan let's say 1 detik, ini bisa jadi lebih dari 1 detik gitu. Padahal sebenarnya kejadiannya kan ini adalah ya bagi si mahasiswi yang di dalam ya kejadiannya sama aja gitu. Tapi bagi pengamat ya akibat konsep relativitas kejadiannya ini menjadi tidak simultan. Ada selisih waktu, ada gap waktu gitu yang menjadi lebih lebar. Atau dengan kata lain, jamnya ini atau clock-nya ini ya, moving clock-nya ini, jam yang bergerak ini berdetak lebih lambat gitu. Nah, inilah yang disebut dilasi waktu. Jadi terjadi pelebaran interval waktu antara dua buah kejadian kalau kita di kerangka acuan yang lain gitu ya. Kalau kita mengukurnya di kerangka acuan yang satu gitu. Nah, ini ada contoh soal mungkin untuk bisa memahami konsep ya. Jadi anggaplah kita punya bandul yang berayun dengan periode 3 detik dalam kerangka acuan yang diam. Nah, pertanyaannya, berapakah periode bandul ketika diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,9 C terhadap bandul? Ya, jadi 3 detik ini merupakan waktu diam bisa sebutannya ya, waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Atau nanti di kemudian hari kita menyebutnya sebagai proper time atau
waktu milik. Nah, jadi proper ini sebenarnya adalah mistranslasi dari bahasa Prancis ya. Bahasa Prancisnya itu propre. Nah, ini artinya, ini kalau dalam ditranslatekan ke bahasa Inggris artinya own ya, atau milik. Miliknya siapa? Artinya miliknya si sistem dalam keadaan diam atau dalam keadaan rest biasanya kita sebutnya ya. Jadi kita punya delta T action yaitu, atau T action dalam dalam kasus ini ya, T capital action yaitu 3 detik. Kita punya V-nya yaitu 0,95, maka kita masukkan dan kita mendapatkan angka 9,6 detik. Jadi terlihat ya bahwa sekarang bandulnya ini berayun lebih lama untuk menyelesaikan satu putaran ya, atau satu periode gitu ya, dari titik A kembali ke titik A lagi gitu kan. Jadi definisi satu periode itu kan adalah dari titik itu kembali ke titik itu lagi gitu. Ketika pengamatnya bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, oleh pengamat yang diam, waktunya menjadi melebar atau menjadi lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan satu putaran atau satu. Sampai di sini jelas? Tidak ada respon? Oh ya, Jelas, Pak. ya. Sebelum kuliahnya berakhir nanti di pukul 10 berapa sih? 10.30 ya. Jangan lupa presensi ya, presensi di pokoknya di semua link yang kalian harus isi lah. Di Hebat ya silakan, terus di operasional fisika ya kita menyebutnya dengan nama Sofia atau COV. Pokoknya semua presensi isi semua ya. Pokoknya jangan sampai terlewat karena takutnya data kalian itu tidak terrecord karena berkaitan dengan ujian nanti. Nah, ini ada contoh soal kedua nih. Sebelum kita rehat ya. Jadi contoh soal kedua ini di dalam sebuah eksperimen laboratorium, muon teramati menempuh jarak sejauh D, yakni 800 meter, sebelum terdisintegrasi ya, sebelum meluluh sempurna gitu. Nah, seorang mahasiswa fisika ini kemudian mengecek apa namanya tabel begitu ya, mengecek waktu hidup muon ya, lifetime dari muon, dan didapati lifetime-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 detik, dan menyimpulkan bahwa kecepatan si muon ini untuk menempuh jarak 800 meter ini adalah ya dia secara naif ya membagi saja jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuhnya gitu. Apakah ini salah? Ya ini secara klasik benar begitu ya. Tapi kalau kita semata-mata hanya masukkan ini, didapati kecepatan muonnya itu menjadi 4 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi 400 juta. Nah, ini kan tentu saja melebihi kecepatan cahaya yang 300 juta ya. Jadi ini tidak bisa, tidak ada objek di dunia ini yang memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya akibat dari hukum relativitas Einstein ini tadi. Nah, coba cari tahu identifikasi kesalahan mahasiswanya ini di mana dan hitung kecepatan aktual dari si muon, kecepatan muon yang sebenarnya. Nah, jadi mungkin mahasiswa ini lupa ya, atau mungkin belum mengambil kuliah fisika modern, bahwa dia tidak memasukkan efek dilasi waktu gitu ya. Nah, di laboratorium ini kan muonnya ini bertahan selama delta T, di mana delta T-nya ini itu melebar menjadi delta T action per 1 minus bla 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 ini ya, atau delta T action dikali dengan gamma begitu. Nah, dengan demikian rumusnya sih sudah benar. V sama dengan S per T gitu ya. Tapi sekarang yang bertindak sebagai S tetap D, jaraknya si 800 meter itu, tapi yang bertindak sebagai T ini adalah
adalah delta T, adalah waktu yang sudah terlebarkan gitu ya, yang sudah mengalami dilasi begitu. Sehingga menjadi seperti ini. Atau bisa saya tulis ulang D per delta T aksen dikali dengan akar inilah akar 1 min V kuadrat per C kuadrat begitu ya. Oke, jadi yang ditanya V, D kita punya ya. D kita punya 800 meter. Delta T aksen kita punya 2 kali 10 pangkat minus 6 detik. C ya kita tahu C 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Ini V yang ditanya. Berarti udah semua variabel selain V kita ketahui, berarti yang kita perlukan adalah bersabar untuk mengurai persamaan ini ya, mengarrange satu sama lain sehingga seperti ini. Nah, menjadi delta T aksen per D kuadrat kalikan V kuadrat sama dengan ini. Jadi saya tadi menguadratkan dua ruas, lalu saya kumpulkan variabel suku-suku yang ada V kuadratnya, dan yang tersisa di sebelah kanan ini adalah 1. Nah, saya ingin menghitung V-nya. Nah, kalau sudah kayak gini kan enak nih. Berarti untuk mendapatkan V adalah tinggal saya ambil akar dari 1 per suku yang berada di dalam kurung siku ini. Nah, kalian kan nanti boleh nih pakai kalkulator ujian kan. Jadi kalau sudah hal seperti ini mah sudah tinggal dimasukkan saja angkanya kan. Biarkan kalkulator kalian yang bekerja begitu. Atau kalau misalkan kalian bisa, ya silahkan begitu sendiri. Yang jelasnya sampai di sini konsep fisikanya atau sampai di sini konsep fisikanya sudah benar. Dan akhirnya kalau kita masukkan angkanya secara benar dan menghitungnya juga secara benar, maka didapati kecepatan muonnya itu adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 240 juta. Atau kalau kita nyatakan dalam C, ini 4/5 C ya, atau 80% dari kecepatan cahaya. Nah, ini baru benar, karena kecepatannya tidak melebihi C, begitu. Oke, ada pertanyaan? Baik, sebelum masuk di kontraksi panjang, mari kita rehat sejenak ya, seperti biasa peregangan. Jadi ya bagi kalian yang mungkin butuh ke toilet atau butuh mengambil minuman, ya silahkan saya beri waktu selama 5 menit seperti biasa. Kita rehat dulu, boleh matikan kamera dulu. Tapi bila ada yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat atau buka mic ya. Nanti kita kembali lagi pukul berapa nih? 9.37, berarti 9.42 nanti kita. Oke? Oke. Selamat beristirahat sejenak. Relativitas Einstein ini adalah kontraksi panjang. Jadi sesuai namanya, kontraksi itu kan artinya otot-otot kalian terkontraksi itu kan artinya mengecil gitu ya. Nah ini atau ya menciut gitu. Nah ternyata panjang pun juga menjadi demikian gitu. Nah dari apa yang sudah kita hitung tadi, jadi L ini adalah V dikali dengan delta T aksen begitu ya, sama dengan ya, karena delta T aksen itu tadi adalah delta T per gamma ya. Ingat bahwa delta T adalah delta T aksen kali gamma ya. Sehingga L sama dengan V kali delta T per gamma. Ini sebenarnya hanya substitusi matematis saja. Nah, dengan mengingat bahwa V dikali dengan delta T ini adalah L, di sini ada indeks P, ini singkatan dari proper ya, atau itu tadi yang panjang milik begitu ya. Jadi atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin panjang yang diukur dalam kerangka acuan yang diam gitu ya, oleh pengamat yang diam. Gitu. Maka panjang pun terkontraksi menjadi ini. Nah, kita tahu bahwa
besaran ini yang dalam kurung ini kan dalam kurung kemudian diakar, ini hasilnya ini selalu lebih kecil daripada 1 ya. Atau mungkin saya bisa tulis LP per gamma ya. Nah, ingat bahwa nilai gamma itu kan lalu lebih besar atau setidaknya sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau sepergamma itu kebalikannya aja. Nah, gitu. Dia selalu lebih, ini gamma ya, dia selalu lebih kecil atau maksimal sama dengan 1. Nah, ini adalah konsekuensi berikutnya dari keuniversalan kecepatan cahaya dalam seluruh kerangka acuan inersia ya. Jadi sebenarnya ya memang pada saat itu sangat groundbreaking ya. Yang awalnya kita menganggap bahwa yang universal itu adalah T, sekarang yang universal itu ternyata C gitu. Dan C ini mengeset batas atas kecepatan dari semua objek yang ada. Tidak boleh apa namanya, objek itu memiliki kecepatan lebih dari C. Ternyata implikasinya bisa banyak dan surprisingnya ya, jadi bahwa relativitas ini itu bukan ya, persamaan ini ya pada yang nanti kita lihat dalam transformasi Lorentz itu tidak hanya bekerja untuk objek yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, tapi juga valid untuk mereka, untuk benda-benda yang kecepatannya kecil gitu. Artinya bisa diterapkan di mana saja. Ya, sebagai seorang yang menggeluti fisika, kalian ini sebenarnya sedang dilatih untuk apa? Untuk menjadi kunci Inggris ya. Kalian tahu tidak kunci Inggris? Tahu. Bedanya dengan kunci pas apa? Kunci pas tahu ya? Ini mungkin yang laki-laki mungkin paham ini. Jadi kalau yang perempuan jadi kunci kunci pas itu adalah itu loh, kunci yang dipakai untuk membuka baut yang segi 6 itu ya. Nah, kalau kunci pas, kalau bautnya ukuran katakanlah ukuran 10, dia hanya bisa dibuka dengan atau saya balik. Kalau kalian punya kunci pas ukuran 10, maka kalian hanya bisa membuka atau menggunakan kunci pas itu untuk membuka baut ukuran 10 juga. Bagaimana? Permasalahannya kan baut tidak hanya ukuran 10, tapi ada juga ukuran 11, ada ukuran 12, bahkan 15, atau lebih kecil lagi, 8 gitu. Nah, itulah kenapa kalian menggunakan yang namanya kunci Inggris, karena kunci Inggris itu bisa diubah, diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita gitu. Dalam fisika, kita itu mencoba kalau sebuah teori ini hanya berlaku untuk suatu rentang tertentu, ya artinya teorinya masih dianggap kurang mapan begitu. Masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Apakah teorinya salah? Tidak. Jadi bisa saja dianggap ini untuk pendekatan rentang sekian. Seperti misalkan apa namanya, mekanika Newton. Ini adalah mekanika yang berlaku untuk benda-benda yang makroskopis dengan kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya gitu. Tapi ketika berhadapan dengan problem yang mendekati kecepatan cahaya dan ukurannya mikroskopis, ini sudah bukan ranahnya mekanika Newton lagi begitu. Ada teori yang lain. Oleh karena itu kenapa fisikawan di luar sana itu masih bergeliat untuk mencari yang namanya teori segalanya ya. Theory of everything. Jadi mereka mencoba menggabungkan 4 interaksi utama yang ada di bumi ini. Jadi 4 interaksi utama yang ada di bumi ini itu adalah interaksi nuklir kuat, interaksi nuklir lemah, interaksi elektromagnetik, satunya lagi gravitasi. 3 yang pertama sudah bisa digabungkan, tapi yang gravitasi masih belum ada penjelasan kuantumnya gitu. Jadi orang-orang di dunia itu ya berlomba-lomba lah untuk mencari penjelasan atau untuk menggabungkan gravitasi ini ke 3 yang lain sehingga nanti muncul yang namanya teori segalanya. Oke, jadi ini ya. Jadi kalian itu sebenarnya dilatih untuk menjadi jenderal gitu ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 gitu. Supaya nanti kalian bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana begitu. Baik yang berhubungan dengan fisika, karena itu bidang kalian, maupun
menjadi jenderal dalam pemikiran gitu ya, dalam konsepsi. Nah, jadi kalau ada permasalahan di masyarakat, ya kalian bisa handle gitu. Nah, ini ada contoh soal berikutnya terkait kontraksi panjang ya. Jadi sebuah pesawat luar angkasa memiliki panjang 100 meter ketika diukur oleh pengamat yang diam atau diamati oleh pengamat yang diam ya. Nah, sekarang pesawat ini terbang dengan kecepatan 0,99 C ya, mendekati kecepatan cahaya. Berapakah panjang pesawat yang teramati? Nah, ini bisa dengan langsung dengan tanpa kesulitan ya. Kalian tinggal memanfaatkan konsep kontraksi panjang ini. Jadi kita punya LP-nya atau panjang propernya itu adalah 100 meter. P itu proper ya. Ini 100 meter, lalu kemudian kecepatan pesawatnya itu 0,99 C. Kalian masukkan, maka ini akan memberikan kalian angka 14 meter. Jadi ternyata ketika bergerak mendekati kecepatan cahaya, ya, kita mengamatinya sebegitu menciutnya ya. Jadi dari 100 meter, pesawatnya menjadi tinggal 14 meter. Nah, sekarang coba deh. Coba kalau misalkan pesawatnya ini bergerak dengan kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya. Misalkan berapa ya? Kalau 0,99 C ini kan artinya dia bergerak 99% dari kecepatan cahaya. Kalau misalkan dia bergerak 1% dari kecepatan cahaya, 1% dari 300 juta itu berapa? 3 juta ya, 3 juta meter per detik. Itu kalau bagi apa namanya, manusia biasa 3 juta meter per detik itu cepat banget gitu. Tapi coba, kalau kita masukkan angka itu ke sini, maka yang kalian dapatkan adalah masih mendekati 100 kan? Coba aja kalian ganti ini dengan 0,01 C kuadrat itu ya. 0,01. Kalau dikuadratkan itu menjadi 0,0001. 1 kali 10 pangkat minus 4. Kalau 1 dikurangi 0,0001, itu akan menghasilkan berapa? 0,9999 gitu ya. Yang mana itu sebenarnya impractical 1 gitu. Jadi suku yang berada di dalam akar ini in practice 1 untuk V yang kecil. Jadi akarnya pun 1 sehingga ya L-nya menjadi mendekati 100 juga gitu. Jadi ternyata postulat Einstein ini tidak merusak apa yang sudah dibangun, teori-teori dibangun oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya ya, oleh konsep-konsep baik mekanika Newton maupun elektromagnetisme Maxwell. Semuanya masih tetap terjaga, masih tetap intact gitu ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mengemukakan teori baru, postulat baru, tapi ternyata malah mengubah apa yang sudah well established gitu. Nah, itu berarti ya pasti ada yang keliru, entah teori yang kita bikin atau teori yang well established itu yang kurang mapan. Nah, ini mungkin tidak ada di dalam kontrak, tapi saya ingin memberikan sedikit bonus lah ke kalian ya, efek Doppler ya, efek Doppler relativistik gitu ya. Jadi implikasi lain, dan ini sebenarnya lumayan penting ya kalau di dalam buku-buku fisika modern ini selalu ada. Dari pelebaran waktu itu adalah adanya pergeseran frekuensi cahaya yang dipancarkan oleh atom yang bergerak. Gitu. Nah, fenomena ini ternyata serupa dengan efek Doppler pada suara yang diamati secara makroskopis ya, sehingga sering disebut sebagai efek Doppler relativistik. Jadi ya efek Doppler itu kan kita menghitung frekuensi ya, frekuensi yang terdengar oleh pengamat gitu. Jadi ketika pengamat dan sesumber sama-sama mendekat begitu ya, saling mendekat satu sama lain, maka frekuensi yang terdengar oleh pengamat Fp itu F pengamat itu sama dengan akar 1 plus V per C dibagi dengan 1. Sorry, saya typo di sini ya. Ini bukan S tapi ini C. Sorry. Ini C. Ini juga C. Sorry ya, typo ya. Di sini plus per 1 min
V per C dikali dengan Fs ya. Jadi Fs ini frekuensi sumber ya. Jadi ini bukan inisial yang akhir-akhir ini kita sering dengar di televisi gitu ya. Fs juga soalnya. Nah, untuk pengamatan sumber yang menjauh itu tinggal kalian tukar saja tanda dari V-nya. Jadi kalau di sini positif berarti sini jadi negatif, kalau sini negatif ini jadi positif. Sudah. Jadi kalau kita lihat ternyata dia hanya dipengaruhi oleh ya kecepatan V-nya ini karena C-nya ini konstan. Oke, sekali lagi ini C bukan S. Nah, ini kan diketahui ya. Nah, begitu pengaruh dari relativistik pada efek Doppler. Lalu kemudian ini yang sangat penting, ini yang kemudian yang penting berikutnya ya. Jadi ternyata untuk kasus cahaya atau lebih umum lagi untuk kasus objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, transformasi Galileo itu tidak valid. Jadi diperlukan transformasi lain ya, gitu. Nah, transformasi apa itu? Nah, ternyata transformasi yang memenuhi itu tadi postulat relativitas Einstein itu adalah transformasi Lorentz. Gitu. Jadi transformasi Lorentz ini berlaku untuk objek yang bergerak dengan kecepatan dalam rentang 0 sampai C. Berarti dia berlaku secara keseluruhan kan? Berarti transformasi ini tuh ya ibarat kalian memiliki kunci Inggris tadi atau transformasi jenderal ya, transformasi umum gitu. Oh ya, by the way, itulah kenapa jenderal itu dinamakan jenderal ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu kan general itu umum. Jadi dia itu melihat sesuatu itu dari skop yang luas gitu ya, yang umum gitu. Terus kemudian bisa menghandle permasalahan A, B, C, D dan seterusnya. Perbedaannya apa dengan si transformasi Galileo ya? Nah, di sini kita lihat perbedaannya itu terletak pada T-nya yang tidak lagi sama antara dua kerangka acuan inersia ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah transformasi Lorentz untuk S dari kerangka acuan yang diam ke S aksen atau kerangka acuan yang bergerak. Jadi perhatikan tandanya ya. Jadi S aksen sama dengan gamma dikali dengan X min V kali T, T-nya T aksen sama dengan gamma kali T dikurang Vx per C kuadrat. Nah, adapun Y aksen sama Z aksennya, ya kalau geraknya hanya berada di sumbu X, ya berarti ini menjadi sama ya, tidak berubah. Lain cerita kalau misalkan ternyata bendanya bergerak searah sumbu Y misalkan, atau searah sumbu Z, dan sumbu X dan sumbu X-nya itu apa sumbu yang tetap gitu. Nah, ya tinggal saling bertukar saja. Gitu. Nah, demikian juga untuk transformasi Lorentz dari kerangka acuan yang bergerak S aksen ke kerangka acuan yang diam. Kita lihat ya caranya gimana kalau untuk inverse. Jadi dari kiri di inverse ke kanan, yaitu praktis kita hanya tukar saja tanda prime-nya. Ini namanya tanda prime. Atau kalau di Indonesia kita bilang tanda aksen ya. Dan balik tanda ininya. Kalau di sini negatif berarti sini jadi positif gitu ya. Kalau di sini tidak ada prime-nya, di sini menjadi ada prime-nya gitu. Oke. Nah, begitu juga kalau misalkan kalian mau inverse dari kanan ke kiri. Nah, berarti prime-nya dipindahkan ke sini. Positifnya berubah jadi negatif gitu. Dan seterusnya ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat atau melakukan transformasi kecepatan Lorentz. Jadi kecepatan itu kan secara umum U itu kan, kalau saya punya U aksen itu berarti adalah turunan dari atau derivatif dari X aksen terhadap T ya, dalam hal ini T aksen. Atau kalau misalkan saya punya, let's say, U, ini adalah derivatif dari dx per dt. Nah, kalau kalian curious ya, penasaran bagaimana jalan ceritanya kok dari slide sebelumnya yaitu
kotak yang ini gitu ya. Ini S aksen, ini T aksen. Itu bisa menjadi seperti ini. Operasinya itu ini. Jadi turunkan saja dia, kalau yang di kiri ya, turunkan saja si X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu terhadap T aksen gitu ya. Gitu. Jadi misalkan ini kan kalian punya gamma kali X dikurang V kali T. Nah, di mana T-nya itu ini. Kalian nyatakan dulu T-nya ke dalam T aksen, begitu ya. Sehingga nanti kalian bisa turunkan dia terhadap T aksen. Atau kalau kalian mau cari yang sebelah kanan ini, sebenarnya ketika kalian mendapatkan yang kiri, kalian bisa dengan mudah melakukan inversi untuk mendapatkan yang sebelah kanan ya. Caranya adalah yaitu tadi, tuker tanda prime-nya, balik tanda positif negatifnya gitu. Tapi yang jelas kalian harus ingat ya, yang kalian kasih tanda prime itu adalah koordinat yang adalah kerangka acuan yang mana. Kalau yang tidak pakai prime itu adalah kerangka acuan yang mana gitu ya. Kalau berdasarkan konvensi yang kita pakai sejauh ini di perkuliahan, saya menggunakan juga yang dari buku, itu kalau yang pakai prime itu adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan V gitu ya. Gitu. Sedangkan yang tidak pakai prime itu adalah kerangka acuan yang diam. Oke. Cobalah nanti kalian coba kalau penasaran ya, kalian bisa urut coret-coret gitu, urat-urat di kertas, di buku juga boleh supaya terdokumentasi dengan baik. At the end kalian akan mendapatkan ini dan yang kanan. Jadi harapan saya nanti jangan, kalau kalian berpegang teguh pada konsep utama ini, kalian nanti tidak akan bingung kapan di sininya positif, kapan di sininya negatif, karena biasanya ketika dihadapkan dengan soal, permasalahannya itu adalah itu terbalik tanda positif negatifnya. Nah, mungkin untuk lebih memahami konsep mengenai transformasi Lorentz ya, bisa kita perhatikan contoh soal nomor 4 ini. Jadi ceritanya ini ada pelanggar hukum ya. Pelanggar hukum ini macam-macam, bisa mulai dari maling ayam begitu sampai dengan koruptor kelas kakap, itu melarikan diri malah menggunakan mobil dengan kecepatan 3/4 C ya. Ya, jangan dibayangkan bahwa wow cepat sekali, 75% dari 300 juta meter per detik, berapa itu? Kenceng banget mobilnya. Ya oke lah, ini hanyalah contoh begitu ya. Nah, di belakangnya ini ada isi lob ya. Isi lob atau polisi ya, yang berusaha mengejar si pelanggar hukum ini dengan menggunakan mobil yang sayangnya kecepatannya itu hanya 1/2 C ya, setengah C. Nah, karena si Isilop ini merasa tidak mampu mengejar mobilnya si pelanggar hukum ini, maka dia menembakkanlah pistolnya kan, karena polisi ini dibekali oleh pistol yang harusnya sih digunakan dengan benar ya, tidak digunakan untuk saling menembak satu sama lain begitu. Nah, kalau akhir-akhir ini kan yang kejadian yang sedang ramai ini kan adalah penembakan dari polisi oleh polisi di rumah dinas polisi, dan sekarang kasusnya sedang diusut oleh polisi juga. Gitu. Jadi ya sesama mereka saja sepertinya yang bermain. Oke, menembakkan peluru dengan kecepatan 1/3 C. Nah, 1/3 C-nya ini diukur relatif terhadap pistol. Berarti artinya diukur relatif terhadap kerangka acuan yang bergerak ini. Gitu. Jadi bukan relatif terhadap pengamat yang diam di luar sana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah peluru ini berhasil mengenai sasaran menurut Galileo? Dan apakah peluru ini berhasil mengenai sasaran menurut Einstein? Jadi maksudnya adalah kalau kita menggunakan transformasi Galileo, ini nyampe nggak nih pelurunya nih? Dan kalau kita menggunakan transformasi Lorentz ya, karena Einstein menggunakan transformasi Lorentz, nyampe nggak nih pelurunya? Seperti itu. Karena kita kerjakan satu-satu. Nah, jadi menurut Galileo, kecepatan peluru, jadi kecepatan peluru ini maksudnya diukur
diukur oleh pengamat yang diam ya, berarti yang tidak ada aksennya gitu. Nah, jadi kita masukkan nih UX sama dengan UX aksen tambah V. Jadi kalau Galileo itu simple ya, jadi dia hanya menambah atau mengurangkan gitu, tergantung yang aksen di mana, yang tidak aksen di mana. Jadi yang U aksen ini itu adalah ini kecepatan peluru relatif terhadap si kerangka acuan yang bergerak gitu ya. Sedangkan yang V-nya ini ya ini setengah. Ini kan setengah C ya. Jadi V-nya ini adalah kecepatan gerak dari kerangka acuan yang bergerak. Nah, kerangka acuan yang bergerak kita kan adalah si mobil polisi gitu. Dan pelurunya diukur relatif terhadap mobil polisi. Gitu. Masukkan angkanya, yang ini sepertiga C, yang ini seperdua C, kalian akan mendapatkan 5/6 C. Benar ya hitungan saya ya. Kalau ada yang keliru, silahkan beritahu gitu. Karena siapa tahu ada typo-typo yang tidak terhindarkan. Nah, 5/6 C itu sekitar, kalau 5 dibagi 6 itu kan berapa? 0,83333 gitu ya, kali C gitu. Ini adalah kecepatan peluru diukur oleh pengamat yang diam. Kalau kita bandingkan dengan kecepatan mobil si pelanggar hukum yang hanya 3/4 C atau 0,75 kali C, berarti kecepatan pelurunya lebih cepat ya, lebih besar dibandingkan dengan kecepatan mobil si pelanggar hukum. Berarti dengan perkataan lain, maka menurut Galileo, pelurunya nyampe, kena sasaran, bull's eye gitu ya, dan pelanggar hukum berhasil ditangkap. Namun, apakah demikian menurut Einstein? Sekarang kita coba memberlakukan transformasi Lorentz ya. Jadi yang bagian pembilang di atas sama seperti yang kita hitung di transformasi Galileo. Namun kemudian ada faktor ini nih, 1 plus UX aksen kali V per C kuadrat. Nah, kalian masukkanlah UX aksennya adalah sepertiga C, ini adalah kecepatan peluru relatif terhadap mobil polisi, ya, kecepatan objek relatif terhadap kerangka acuan yang bergerak. Lalu kemudian dikalikan dengan V, ini 1/2 kali C, ini adalah kecepatan kecepatan dari kerangka acuan yang bergerak itu tadi, yaitu adalah kecepatan mobil polisi. Nah, dibagi dengan C kuadrat, nah ini kan berarti 1/6 gitu ya, 1 tambah 1/6, 1/6 itu, 7/6. Di atas ini ada 5/6 C, berarti 5/6 dibagi 7/6 ya, atau 5/6 dikali 6/7 kali C ya, sama dengan 5/7 C. 5/7 C ini 5 dibagi 7 itu nggak nyampe 70, nggak nyampe 0,75, 0,71 something ya. Kalian bisa nanti hitung dengan kalkulator ya kalau tidak percaya gitu. Artinya apa? Artinya pelurunya itu kecepatannya kurang dari kecepatan mobil si pelanggar hukum. Nah, yang mengakibatkan ya pelurunya nggak bakal nyampe ke sasaran gitu, atau ya pelanggar hukum ini berhasil kabur ya tanpa terkena tembakan dari polisi gitu, melenggang si dia itu. Jadi ini dari sini kita bisa perhatikan ya bahwa ternyata konsep Einstein itu sangat penting gitu untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini ada soal berikutnya. Ya, ini ada 2 buah pesawat ya. Sebutlah pesawat A dan pesawat B yang bergerak saling berlawanan arah. Ya, mudah-mudahan mereka tidak saling bertabrakan di tengah gitu ya.
Nah, seorang pengamat di bumi atau di kerangka acuan yang diam gitu ya, dikatakanlah ada di sini di kerangka acuan S ya, mengukur kecepatan pesawat A dan pesawat B masing-masing 0,75 C dan 0,85 C. Nah, itulah kecepatan pesawat B relatif terhadap A. Dihitunglah kecepatan B ini terhadap kerangka acuan S aksen atau dengan kata lain UB aksen gitu ya, atau dalam hal ini UX aksen gitu. Nah, solusinya ini. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah UB aksen gitu ya. Kecepatan pesawat B relatif terhadap kecepatan pesawat A gitu. Ini sama dengan kecepatan pesawat B relatif terhadap kerangka acuan yang diam gitu dikurang dengan V ini adalah kecepatan pesawat A terhadap relatif terhadap kerangka acuan yang diam, lalu ini 1 min UX kali V dibagi dengan C kuadrat. Nah, karena si pesawat A dan pesawat B ini bergerak berlawanan arah, maka kita tentukan saja siapa yang positif, siapa yang negatif, begitu. Biasanya sih lebih enak kita menggunakan konvensi kalau yang bergerak ke kanan positif, kalau yang bergerak ke kiri negatif, begitu ya. Sehingga kecepatan pesawat A ini positif ya 0,75 C dan kecepatan pesawat B relatif terhadap kerangka acuan yang diam itu negatif karena bergerak ke arah kiri. Jadi kita masukkan minus 0,85 C dikurang 0,75 C per 1 min dari minus 0,85 C dikali 0,75 C per C kuadrat. Nah, ini kan minus, ini min, dikurangin min ini pasti hasilnya negatif ya. Di pembilangnya ini hasilnya negatif nih. Terus kemudian ini minus kali positif, ini minus. Lalu kemudian di sini ada minus. Jadi min kali min plus ya, bukan min kali min loncat. Kalian tahu nggak tuh? Min kali min, kali itu sungai gitu. Ya, sayangnya lelucon saya tampaknya kurang bekerja kalau kuliahnya online. Jadi ya saya tidak bisa melihat raut muka kalian. Nah, hasilnya itu adalah minus 0,98 C ya. Nah, tanda minus atau tanda negatif di sini menunjukkan bahwa pesawat B itu bergerak ke sumbu X negatif sesuai dengan perkiraan kita sebelumnya gitu ya. Dan kita lihat lagi bahwa nih kecepatannya itu tidak melebihi C ya, tidak melebihi kecepatan cahaya gitu. Coba kita kerjakan kasus ini dengan menggunakan transformasi Galileo. Maka kita akan mendapati kecepatannya itu menjadi minus 1,6 C. Nah, ini nggak boleh karena dia memberikan hasil yang tidak memberikan hasil yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi tanda minusnya ini hanya menunjukkan arah ya. Jadi bukan berarti kecepatan cahayanya itu 300 juta, terus ini kan hasilnya minus 1, berarti hasilnya jadi minus. Pak, itu kurang dari 300 juta. Ya, kalau dilihat dari garis bilangan seperti itu. Cuma dalam hal ini tanda negatifnya menunjukkan arah. Karena ingat sekali lagi bahwa kecepatan itu adalah besaran skalar atau vektor. Nah, kalau online begini pada nggak bisa menjawab semua kan. Kalau offline kan meskipun kalian riuh-riuh tapi adalah usaha buat jawab gitu kan. Ya, kalau bisa coba lihat saja raut muka kalian yang lucu-lucu ini. Jadi kalau kecepatan itu adalah besaran vektor ya. Jadi ada apanya. Kalau besaran vektor ada apanya. Wah, bagus ini kalian kalau di ujian komprehensif ini bagus ya. Nggak apa-apa, masih masih semester 3, jadi perkuatlah fondasi kalian gitu ya. Ada arahnya, ada besarnya gitu. Jadi arah besarnya 1,6. Sorry, besarnya tadi 0,9 C, 0,98 C, arahnya ke arah sumbu X negatif. Atau kalau dari gambar kita bilangnya arahnya ke kiri. Gitu. Oke, baik.
Oh, ternyata sudah habis, saudara-saudara. Kita masih menyisakan waktu banyak nih, masih ada juga di buku ya. Jadi ini merupakan salah satu dampak atau implikasi dari apa namanya dilasi waktu ya. Nah, pertanyaan adalah apakah Nakula ini selama perjalanannya dari bumi ke planet Krypton terus kemudian kembali lagi ke bumi untuk hanya sebuah sebungkus nasi pecel ini selalu berada dalam kerangka acuan inersia gitu kan? Apakah kerangka acuannya ini selalu bergerak dengan kecepatan konstan? Tentunya kan sebenarnya tidak juga gitu. Jadi makanya kemudian dianggap oke, oh ini benar. Oh, tapi ternyata dia tidak inersia ya. Berarti kalau bukan kerangka acuan inersia, relativitas tidak berlaku loh ya. Dia berlaku untuk kerangka acuan inersia gitu. Kalau non inersia berarti hukumnya hukum lain. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? Tadi efek Doppler sudah. Ya mungkin itu aja sih. Eh, ya praktis bab pertama ini mengulang apa yang kalian pelajari di bab fisika modern ketika kalian SMA ya. Bab yang kayaknya sangat menarik dan menjadi andalan soal-soalnya untuk harus diselesaikan dalam ujian masuk ya perguruan tinggi. By the way, kalian ini paling tidak yang kelihatan mukanya di kamera ini ada Gaby, ada Anggun, ada Surya. Kalian masuknya melalui undangan atau apa? Undangan atau melalui tes? Saya undangan, Pak. Undangan. Tes, Bapak. Tes. Undangan, Pak. Nah, kalau yang tes tuh pasti ini kan ngulik-ngulik soal gitu kan, semua soal dari kalian kelas 1 apa hutannya sekarang kelas 10. Kelas 10 sampai kelas 12 gitu kan. Pasti pernah ketemu dengan soal-soal seperti ini. Ya, sayangnya kalian sekarang sudah tidak ada yang namanya ujian nasional ya. Kalian kalian tuh ujian nasional nggak sih? Enggak ya? Enggak ada. Tidak, Pak. Sayang sekali masa hidup kalian terlalu santai. Ya, oke lah. Oke, ini adalah akhir dari perkuliahan kita minggu ini. Ya, mungkin saya akan mencoba memberikan. Berarti ini kan minggu pertama ya. Minggu depan tuh minggu kedua. Minggu kedua ini saya akan mencoba memberikan kuis dangdut gitu ya. Tapi online saja. Jadi ya nggak usah khawatir. Ini kuis online yang saya sebut kemarin itu. Jadi kan pembobotan kuis itu 20% tuh. Katakanlah 10% dari saya, 10% dari Bu Ami ya. Nah, 10% dari saya itu saya rencananya mau saya etrek-etrek itu supaya kalian tuh ya kalau jeblok di kuis sebenarnya ya nggak jeblok banget gitu loh. Soalnya yang repot siapa? Ya selain kalian yang repot, dosennya juga nanti repot ngedongkrak gitu kan nilainya. Gitu. Jadi paling saya akan mengadakan setidak-tidaknya 2 kali kuis online dan 1 kali kuis luring ya, kuis yang the real quiz gitu. Bobotnya berapa saya sekarang lagi mikir sih. Yang online ini saya mau boboti berapa ya? Apa 2% aja atau 1% aja gitu. Gak usah gede-gede, jangan berharap 5 gitu. Enak aja Anda itu kan. Katakanlah 2%, berarti yang pertama 1%, yang kedua nanti 1%. Ini lumayan kan. Tapi tenang aja, kuis daringnya ini sebenarnya ya namanya kuis, tapi sebenarnya ini latihan soal. Jadi nanti saya akan buka kuisnya selama 1 minggu dari hari Senin berarti sampai hari Minggu begitu kan. Kalian silahkan mengakses kapan saja, di mana saja selama kalian memiliki akses internet. Jumlah soalnya ya paling 20 nomor begitu itu atau maksimal 30. Saya juga jangan bikin kerumitan saya bikin soal banyak-banyak gitu ya, dari kerjakan dalam waktu 30 menit begitu ya. Dan tentu saja karena sebenarnya maksud ini adalah latihan soal. Jadi saya akan nanti di kuis daring ini attempt-nya saya akan kasih 2 kali. Pertama dan kedua gitu kan. Jadi bisa dicoba 2 kali, yang diambil adalah nilai terbaik. Baik kan? Nah, gitu. Dan karena ini sebenarnya latihan, ya misalkan nih attempt pertama gagal nih. Tapi kalian catat tuh soalnya saya gagalnya di mana gitu kan. Nanti attempt kedua kan harusnya lebih baik gitu.
Dan ya dalam hal ini saya tidak membatasi, silahkan deh kalau kalian mau berdiskusi gitu. Sebenarnya ini latihan sih, bukan kuis, tapi ya sudahlah saya kasih nama kuis saja. Kuis dari hitung-hitung kalian tuh apa ya, latihan gitu loh, latihan soal gitu ya. Sama mungkin nanti tugas menyusul saya kasihnya minggu depan aja ya. Jadi kalau tugasnya saya kasih minggu depan, berarti dikumpulkannya di minggu 3. Atau kalau misalkan saya lagi agak M gitu ya, agak malas gitu ya, ternyata dosen dan mahasiswa sama-sama M gitu. Atau bukan M lah, banyak kerjaan gitu kan, ngeles dosennya. Mungkin tugasnya saya berikan di minggu ketiga untuk dikumpulkan ke minggu keempat. Tenang saja, waktu pengumpulan tugas dikontrakkan dikatakan maksimal 1 minggu setelah pemberian tugas ya. Jadi saya tidak akan menuntut kalian, misalkan kalau tugasnya hari Senin dikumpulkan hari Kamis, atau kalau tugasnya hari Kamis dikumpulkan hari Senin. Ya, kalau misalkan tugasnya diberikan hari Senin, maka dikumpulkan hari Senin lagi. Kalau hari Kamis berarti hari Kamis lagi. Atau misalkan kalau tugasnya itu saya kasihnya itu di hebat begitu kan, saya baru upload misalkan hari Selasa atau hari Rabu, ya berarti dikumpulkan hari itu juga nih minggu depannya. Cuma saya nggak punya akses ke kalian ya, jadi kalau misalkan, jadi makanya saya meminta tolong kalian rutin cek hebat ya. Jadi siapa tahu ada tugas atau apapun itu bentuknya, link link apa tadi, link Zoom. Ternyata kalian belum punya link Zoom ini gitu ya. Karena media komunikasi kita berarti hanya melalui itu. Ya kita gunakanlah media yang dikasih UNER ini kan. Namanya juga hebat gitu ya. It should be great. Right? Oke, saya ngoceh, ternyata sekarang tinggal 7 menit. Ada pertanyaan? Ini para calon jenderal ya di masa depan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti kita bungkus saja ya. Ya kalau begitu kita bungkus. Kalian jam 5.06 ini 10.40 ya. Berarti masih punya sisa waktu katakanlah 15 menit. Silahkan digunakan dengan baik. Ini PPT, ya PPT-nya ini sudah saya upload ya di Hebat. Silahkan di-download dan dikoreksi tadi yang tipe itu, yang S harusnya C. Dan jangan lupa selain dari PPT ini, kalian tolong baca juga buku-buku referensi yang sudah kami berikan ya di kontrak kemarin, ada beberapa itu. Di buku-buku referensi itu ada banyak contoh soal, baik yang ada jawabannya maupun yang belum ada jawabannya. Silahkan kalau mau latihan gitu ya. Makin sering latihan, makin baik. Ya karena kan PPT paling cuma berapa? Bener kan kata saya cuma 20 slide, cuma 30 slide gitu. Mana bisa tercover gitu. Nah, kita hanya dapat waktu 100 menit gitu. Ini tadi saya sengaja tidak masukkan di yang paradoks kembar di PPT karena takutnya biasanya saya ngocehnya agak banyak gitu kan. Jadi molor gitu. Tapi ternyata kalian hari ini pendiam gitu, tidak terlalu aktif bertanya gitu kan. Nggak tahu ya, kalian apakah memang tipe kalian pendiam atau tidak. Tapi nantilah kita ketemu lagi di luring 2 minggu lagi karena minggu depan masih daring. Ya tolong diurusi adik-adik mabanya dengan baik supaya bisa menjadi penerus bangsa, karena masa yang akan datang adalah kewajibanmu lah ya, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, bungkus ya. Saya tutup, saya